Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurbayatillah. Seperti biasa, baik langsung saja. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fintech syariah. Nah, langsung saja. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan bahwa fintech syariah ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian fatwa MUI ini juga menyatakan bahwa kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, goror, maisir, tadlis, doror, dan juga yang haram-haram. Dan selain itu, setidaknya terdapat 6 jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Yang pertama, akad jual beli al-ba'i, yaitu antara akad penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan barang atau jasa. Kemudian kedua, ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembiayaan ujrah atau upah. Kemudian yang ketiga itu akad mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha atau antara pemilik modal sohibul mal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian yang keempat, akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati secara proporsional, dan tentunya kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kemudian yang kelima, wakalah bil ujrah, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah. Dan yang terakhir, keenam, itu adalah akad qard, yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman baik wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Adapun produk-produk pada fintech syariah ini salah satunya yakni ada saham syariah, kemudian ada juga sukuk dan juga reksadana syariah. Nah, apa itu saham syariah? Saham syariah ini ada dua jenis saham syariah yang diakui oleh pasar modal di Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian yang kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2015. Adapun sukuk itu adalah efek yang berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, suku ini terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah sukuk negara, yakni adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, dan juga yang kedua ini adalah sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara atau BUMN berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Nah, dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang terdiri di atas. Sedangkan reksadana syariah itu menurut PJOK nomor 19 tahun 2015 itu adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan definisi itu, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang memenuhi
prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitnya. Reksadana syariah ini dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad atau cara pengelolaan dan portofolionya tidak bertentangan tentunya dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, mungkin itu sekilas tentang fintech syariah, investasi reksadana di fintech syariah dan gabungannya terkait sukuk dan saham. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.